kamu, ikut saya. Kalian terus mencontoh Ibu Kim. Kerja itu harus efektif, efisien. Iya, Bu. Iya. Sekarang gue jelasin lo gak denger. Ih, bawel banget sih lo. Udah cepetan cari cowok, biar gantian gue yang masakin buat lo. Panggil nama aja, gak usah pakai Bu. Ya, Bu. Maksud saya Sarah. Harus diadakan meeting ulang, Pak. Bagaimana? Apa Pak Brian ada waktu? Pak. Pagi. Selamat pagi. Silakan duduk, silakan. Makasih, Pak. Iya, iya. Kayaknya bosnya nih. Tapi kok sopan ya sama gua yang anak baru gini? Bagus ya kantornya. Kantornya bagus banget, Pak. Saya tuh di sini berasa kayak di lokasi syuting web series gitu, Pak. Feeling gua bagus nih. Suasananya juga oke. Tadi pas diwawancara ditanyain apa aja? Tadi saya ditanya kenapa saya ngelamar di sini, terus juga latar belakang keluarga saya. Loh. Salah dong, kan? Enggak, Pak. Benny ya? Iya, Pak. Saya Benny, Pak. Kalau Benny duduk di depan saya. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak. Ben, umur berapa? Saya 26 tahun, Pak. Juna? Saya 26 juga, Pak. Sama dong Beda ya. Perkenalkan ini Pak Brian, Kepala Departemen kita. Nanti kalian akan bertemu dengan Kimberly dan Cindy dari tim planning juga. Kalian harus tahu nama direktur di perusahaan ini adalah Bapak Nathaniel Wijaya dan Bapak Budi Santoso. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Sarah, asisten manajer di sini. Hebat ya, lancar. Iya. Produk yang sedang kami kerjakan kampanyenya adalah varian terbaru dari mie sedap. Sen, kamu dengerin Super Junior lagi ya? Enggak, Pak. Masa? Iya. Tuh, saya lagi masukin data analisa, Pak. Sulit untuk saya percaya kalau kamu. Bu, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Si rese. Selalu aja gue yang dikritik. Dia nggak lihat apa kalau Bu Kim tuh lagi baca dokumen tahun 2016. Benny, tempat duduk kamu di sini. Juna, kamu di sana. Kalau ada apa-apa tanya saya langsung. Iya. Bu Sarah. Panggil nama aja, nggak usah pakai Bu. Ya, Bu. Maksud saya Sarah. Tapi kancing baju kamu. Juna, kamu langsung buat email kantor. Sin, punya alat jahit nggak? Hah? Alat jahit? Jahit keras-keras. Kancing baju lo copot lagi? Punya alat jahit nggak? Enggak. Ternyata dari dulu kita punya sebuah rasa dan pikiran yang
yang sama. Tapi mengapa baru kini kau bisa kurai saat keadaan. Segala hal yang pertama sangatlah spesial. Pertama masuk kerja, hari pertama, dan penampilan pertama. Penampilan dia pertama kali terlihat capek. Tapi gue nggak sabar melihat apa yang bakal terjadi hari ini. Mulai sekarang, pukul 8 pagi, rasanya seperti hari pertama masuk kerja. Tapi nyatanya keadaan memang tak memungkinkan. Memilih cinta atau keadaan, tak bisa keduanya. Kak, kalau baju yang ini gimana? Udah pakai yang mana aja? Kalau yang ini, kira-kira Timothy lebih suka yang mana ya? Aduh, terserah deh. Gue pusing, kepala gue mau pecah, tau nggak, stres. Dih, kok ngegas gitu sih? Lagian kakak ngapain sih sok strong gitu di kantor? Sarah, kamu tuh harusnya udah gak perlu kerja kalau secantik gini. Kamu tuh mengingatkan saya sama adik perempuan saya. Yang ini kan kamu gak usah tahu nggak? Ih, nyebelin tau gak sih kakak? Kenapa sih harus lempar-lempar gitu? Aku udah bantal. Bentar. Kenapa? Bye. Jadi setelah melakukan riset, ternyata masyarakat itu suka dengan sesuatu yang fresh dan belum pernah ada sebelumnya. Untuk sesuatu yang fresh, kita bisa tonjolkan lewat keunggulan mie sedap yang teksturnya kenyal mirip seperti mie Korea dan lebih tebal. Sedangkan untuk sesuatu yang belum pernah ada, bisa kita tonjolkan lewat mie sedap yang tingkat kepedasannya bisa kita atur sendiri. Jadi bisa dinikmati sama semua orang, Bu. Itu kan menurut kamu? Penilaian yang sangat subjektif. Palingan cuma dia yang mikir kalau itu subjektif. Tenang, Bu. Saya udah atur semuanya. Bentar ya. Bu Kim, ini Arya. Dia nggak terlalu suka pedas. Sedangkan ini Tika, dia suka banget makan pedas. Alasan kenapa saya bawa mereka ke sini, saya mau buktiin kalau mie-nya itu bisa dinikmati sama semua orang. Arya, karena kamu nggak suka pedas, level 1 ya. Tika, karena kamu suka pedas, kamu level 2. Gimana Arya? Masih bisa dinikmatin kan? Walaupun kamu nggak terlalu suka pedas? Iya nih, tapi pedesnya masih bisa dinikmatin. Tika gimana? Wah, kalau saya sih yang pedes. Ini pedesnya pas banget. Gimana Bu Kim? Konsepnya bisa kita terapkan kan? Kamu denger baik-baik ya, Cindy. Kamu tuh nggak bisa seenak ya di sini. Tiba-tiba bawa 2 karyawan ke meja saya. Kalian berdua balik kerja lagi. Iya, Bu. Yaudah kalau gitu kita pakai konsep yang mewah aja ya Bu. Nanti laporannya saya kasih ke Brian Oh, nggak aja. usah. Biar saya yang kasih sendiri. Udah nggak apa-apa, nanti saya yang kasih sendiri. Saya nggak mau ngerepotin kamu, Sin. Balik kerja lagi. Pelit banget sih. Pak Brian, ada waktu? Ada. Jadi gitu, Pak. Tapi saya tahu ini salah saya kok, Pak. Karena saya kurang bisa bertanggung jawab sama anak buah saya. Kayaknya sebentar lagi gue dipanggil nih sama si Rese. Kenapa kamu panggil Pak Brian si Rese? Ya karena Pak Brian selalu belain Bu Kim. Sin? Cindy? Iya Pak. Tolong kurangin meeting sebentar. Iya. Cindy, I'm so sorry, Cindy. Udah Bu Kim mendingan sekarang pulang ke rumah, pulang cepat.
Bukim juga udah sering begadang, sering lembur, suka maksain diri. Padahal dia yang selalu pulang duluan. Cuma pura-pura lembur doang. Karena menurut saya tuh harusnya kalian tuh bisa bagi tugas loh. Jadi yang kayak gini tuh nggak harus, ribet. Udah Bukim pulang aja. Terima kasih ya Pak, saya permisi. Zen, sit. Saya juga tahu kamu juga kerja. Kerja keras mungkin. Sama kayak yang lainnya kok. Tapi masa laporan gini doang Ibu Kim yang ngerjain sih, Sin? Pak, tadi saya udah bilang sama Bu Kim, kalau saya aja yang ngasih laporan. Kalau kamu aja yang ngerjain, harusnya yang ada di depan saya itu kamu. Ini malah Bu Kim. Gue yakin pasti banyak karyawan di sini mau resign. Udah dikerjain sama Bu Kim. Dia yang nganterin ke saya. Udah gitu tadi sama-sama dibelain kamu depan saya loh. Kamu itu harusnya bersyukur. Sin, punya atasan secantik dan sebaik Ibu Kim. Dalam hidup, kadang kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita nggak mau. Tapi harus. Sin, kadang dalam hidup, kita itu dipaksa melakukan sesuatu yang nggak kita mau. Tapi harus. Ya. Maafin saya ya Pak. Tenang, sabar. Sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi. Tak sampai hati melepasmu pergi. Rasa cinta yang sangat besar di hati. Tapi nyatanya Kalau kamu suka coklat, makan nih. memilih cinta atau keadaan, tak bisa keduanya. Tapi mengapa baru kini Kamu tinggal di mana? saat keadaan sulit? Menjagamu tetap ada di sisi, menjagamu di sisi. Pondok cabe. Sangat besar di hati. Kadang, sabar bisa membuka kemungkinan baru, yaitu koneksi. Meskipun belum tahu akhirnya, tapi gue merasakan koneksi yang baik. Semuanya tidak pasti di jam 10 pagi. Di sini, tak sampai hati melepasmu pergi. Hai gengs, gimana kalau kita simpen top white coffee ini buat kita minum bareng-bareng nanti? Setuju? Padahal kopinya enak banget. Gue pingin deh. Bisa yang ngajakin Bu Kim. Setahu saya, banyak coffee shop daerah sini. Kenapa ibu nggak sama teman-teman ibu aja? Tapi kan daripada harus pergi jauh-jauh, capek. Kalau udah bisa dibikin di sini lebih simple dan rasanya nggak kalah enak sama yang di coffee shop, mendingan di sini, ya nggak? Gimana? Setuju? Saya mau kok, Bu. Denny, emangnya kamu nggak punya pacar atau teman yang bisa diajak ngopi? Enggak, Bu. Saya nggak punya pacar, Bu. Yaudah. Benny meeting. Sarah, meeting. Sini, kamu selesaiin laporan yang saya minta. Cepat. Juno udah datang. Kamu rajin juga ya kerjanya. Biasanya kalau orang kerjanya rajin tuh udah ada yang nyemangatin, udah punya pacar. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Aku belum punya pacar. Saya juga belum punya pacar sih, Bu. Siapa tahu Ibu lupa. Tadi kan udah ngomong. Buka materinya.
Attention please. Gini ya, Pak Brian itu kan sudah memperhatikan kita dengan sangat baik. Dan kita semua di sini tahu kalau itu menciptakan atmosfer tempat kerja yang nyaman, ya kan? Tapi bukan berarti kita itu bisa kerja seenaknya di sini. Tolong ingat waktu kerja kalian. Dan ingat juga lapor secara rutin dan yang paling penting, dilarang ngobrol saat sedang meeting. Gitu aja. Baik, Bu Kim. Ya, Bu Kim. Dia kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tadi, pas meeting, dia duluan yang ngobrol. Tapi nggak ada yang nanggepin. Dasar gila. Terus, dia kayak sok-sokan imut gitu ke Juna. Tapi nggak digubris. Kasian, maksa sih. Tapi lo nggak tahu, tadi Juna senyum ke gue pas dia bilang nggak punya pacar. Aneh juga ya. Wih, tumben banget ada makanan enak. Bagaimana kak? Ini gue yang masak. Bisa aja lu bercandanya. Kakak masak ini karena buat tes selamat buat lo. Lo kan punya pacar baru. Lu halu ya? Gue kan pacaran udah lumayan lama. Ini beli di mana kak? Ini gue yang masak. Oke, chill. Tadi kakak beli bahan-bahannya di supermarket. Terus... lo dengerin gue gak sih? Tadi lo tanya soal masakan ke gue. Sekarang gue jelasin lo gak denger. Ih, bawel banget sih lo. Udah cepetan cari cowok, biar gantian gue yang masakin buat lo. Kayaknya sih ada yang lagi suka sama gue. Belum. Aku belum punya pacar. Kak? 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 Ngapain kamu di sini? Tadi kertas Kembaliin kamu. dokumen saya. Sorry. Ternyata dari dulu kita punya sebuah rasa Maaf. dan pikiran yang sama. Tapi mengapa Ada banyak akhir dari sebuah kisah. Akhir tahun, akhir bulan, akhir sebuah hari. Dan sekarang adalah akhir dari pagi. Setiap akhiran akan diikuti sebuah permulaan. Sebelum siang dimulai, ia membuat aku jadi lebih semangat untuk menghadapi hari ini. Sekarang jam 11 pagi, akhir dari pagi. Kok dihancurin sih? Gue kan mau foto dulu. Biarin, kan gue yang buat. Ini nih, alasan kenapa lo single. Udah amat. Oke, hari ini kita mau mulai meeting membahas tentang... Si Rese selalu kebiasaan gak pernah baca materi meeting sebelumnya. Jadi gimana cara kita implementasi Miss Dab Selection Korean Spicy Soup? Nah, itu. Juna sudah menjelaskannya pada meeting lalu dan hasil presentasinya sudah di print. Kalau itu sih juga udah tahu. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita review dulu sebelum meeting. Kim juga sama. Ya, tapi dia nggak mau ngaku aja. Jadi, keunggulan Miss Dab Selection Korean Spicy Soup itu tingkat kepedasannya bisa diatur sendiri. Minyak kenyal seperti mie Korea dan Minyak tebal. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Baik, Pak.
Jadi kita sudah membuat konsep ini pada meeting terakhir dan ini konsepnya. Coba saya lihat. Sudah ada di file, Bu. Coba kamu jelaskan sambil kamu kasih filenya ke saya. Kita sudah mengerjakan konsep ini sampai pada finalisasi. Kenapa kamu nggak kasih ini ke saya duluan? Sarah udah kasih filenya ke saya, terus saya laporkan langsung ke Pak Brian. Siapa yang suruh kamu ngasih langsung ke Pak Brian? Pak Brian langsung yang minta saya untuk lapor langsung ke Pak dia. Brian itu memang atasan kita, tapi kan di sini saya PIC Project. Tapi saya udah kirimkan email ini ke semua orang. Emang Bukim nggak terima? Ini target demografisnya anak muda. Ya ini memang target market kita, Bu. Iya saya tahu, tapi konsepnya itu harus antara ringan dan berat. Fresh, tapi juga original di saat yang bersamaan. Kalian ada punya ide? 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 Oke. Tadi kita lagi bahas apa ya? Ini Pak, Misedap Selection Korean Spicy Soup. Ya, itu betul. Ya kalau gitu kalian lanjutin bahas itu. Saya ada meeting lagi, mesti ketemu sama klien. Bu Kim, tolong di-handle ya. Baik Pak. Yuk, kerja semuanya. Saya sedang membaca lagi proposal kamu. Kayaknya banyak yang harus dirubah. Itu kenapa ya? Target demografis kita kan 25 sampai 35 tahun. Proposal kamu agak menyimpang nih. Oke, nanti saya perbaiki dan lapor ke Pak Brian langsung. Nggak perlu, nanti biar saya saja yang ke Pak Brian. Saya rasa bakal membingungkan buat karyawan baru kita, Juna dan Benny, kalau kita berlama-lama dalam membuat proposal ini. Kita bikin alternatif lain aja. Nih, proposal yang tadi diminta untuk direvisi. Dengar-dengar si Bapak Reset, maksud aku Pak Brian, yang minta proposal ini direvisikan. Kalau aku mau jujur, proposal Cindy itu udah paling benar. Karena kalian tahu kan, Pak Brian itu udah tua dan bisa aja dia nggak ngerti apa yang anak muda mau. Ternyata dari dulu kita punya sebuah rasa dan pikiran Mau kopi nggak? yang sama. Tapi mengapa baru kini kau bisa kurai saat Lu suka suju ya? Suka banget. Gue suka deh sama cowok-cowok ganteng di sana. Cowok ganteng. Cowok ganteng kayak Dulu ya, malahan nih kalau gue habis nonton Suju, mereka saya senang banget. Aduh, keren banget mereka tuh. Sin, tadi ide desain dan logo proposalnya punya lo kan? Tapi nggak tahu kenapa dia malah ngaku-ngaku dia yang bikin. Bikin pusing. Sin, gue mau kasih tahu sesuatu nih. Apa? Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa. Oke. Janji ya? Bener nih? Jangan bilang siapa-siapa nih? Iya. Oke. Si Juna suka Sarah. Hah? Apa? Juna suka Sarah. Apa? Juna suka Sarah. OMG! Gak bisa dibiarin. Gue harus kasih tahu Sarah sekarang. Jangan dikasih tahu. Kenapa? Udah nggak usah rahasia, udah nggak usah. Tapi ini berita penting banget, gue harus... Nggak usah. Tadi kan udah janji. Nggak nyangka kan? Inisialnya aja deh. Jangan. Ke depan? Nggak boleh. Ke tengah? Enggak. Ke belakang? Nggak boleh. Huruf kedua? Nggak boleh. U. Nggak boleh. Jangan ya. Oke deh. Ya. Jangan kasih tahu ya. Nggak nyangka kan?
Yuna, sorry ya. Tapi paling nggak perasaan Cindy lebih baik sekarang. Abis break makan siang yang singkat, biasanya langsung ngantuk dan bosen. Tapi untung ada segelas kafein yang bisa membangkitkan semangat. Dan kita juga bisa ngasih semangat ke orang lain. Ini jam 1 siang. Mana lagi sih? Halo? Sorry, gue nggak bisa simpan ini lagi dari lo. Lo ngomong apa sih, Sin? Juna suka sama lo. Halo? Halo? Sarah. Hai. Saya langsung to the point aja. Katanya kamu suka sama saya. Kamu tahu dari mana? Sorry, tapi saya nggak mau nikah ataupun pacaran nantinya. Nggak usah baper. Saya cuma mau kita jadi rekan kerja yang profesional. Sarah. Kok lama amat sih? Tadi katanya dari toilet doang. Maaf ya, aku agak lama tadi. Habisnya aku main game dan aku menangin ini. Nih, kok bisa dapet sih? Bisa dong. Ini buat kamu. Serius? Thank you ya. Kenapa aku ngerasa nyaman ya sama dia? By the way, tadi kamu bilang ada yang mau diomongin. Apa tuh? Oke, saya langsung to the point aja. Saya dengar kamu suka sama saya. Iya, aku suka sama kamu. Sorry. Ya udah deh. Untuk ngerayain momen ini, gimana kalau kita pesan minum? Kok jadi gini sih? Sebenarnya aku tahu ada yang salah. Aku kira semua orang digituin juga. Aku masih muda waktu itu. Terus, kamu nggak ngelapor ke polisi? Yang ada aku malah memperpanjang masalah. Ujung-ujungnya aku malah buang duit. Buang waktu aku. Belum lagi orang-orang kantor pasti anggap aku cewek. Cewek gampangan. Kalau kamu jadi aku, apa yang bakal kamu lakuin? Aku tuain kamu minum ya. Kenapa ya? Aku cerita semuanya ke kamu. Punya sebuah rasa dan pikiran yang sama. Oke, kamu percaya sama aku? Terus kenapa? Tadi pas aku cerita kamu gak respon apa-apa. Menurut kamu pas kamu cerita terus aku marah-marah, itu bisa bikin perasaan kamu jadi lebih baik. Sebenarnya kapanpun kamu mau curhat sama aku, kamu mau cerita apapun ke aku akan selalu siap menemani kamu.
aku akan selalu siap mendengar kamu. Makasih ya Jun, udah mau dengerin aku. Tapi nyatanya keadaan memang tak memungkinkan memilih cinta atau keadaan. Sangat sulit untuk fokus dan gampang terlengah di waktu sore seperti ini. Waktu yang paling rileks, jam 3 sore. Coba aja kalau aku bisa menghentikan waktu untuk membuat dia selalu merasa nyaman. Saat keadaan sulit. Permisi, Pak. Ya, Mas. Ini udah bisa diberesin? Ah, belum, Mas. Kami sudah mau tutup. Hah? Tutup? Baru juga jam segini? Ya udah, kalau Bapak nggak mau pergi, saya yang pulang ya. Ah, gimana, Mas? Mas! Halo? Pak, jangan lupa matiin lampunya ya. Ini kuncinya saya titip, taruh di bawah pot aja ya. Mari. Mas, gimana masalahnya? Saya bantuin. Sarah. Sarah. Cindy, kamu tolong buatin MOM dan meeting tadi ya, dan langsung di email ke saya. Iya, Bu Kim. Gak perlu ngomong, udah gue buat. Bu Kim, udah saya email ya MOM-nya. Oke. Banget sih. Tadi gimana meeting sama Mr. Dap? Oh, ini Pak. Ini MOM hasil meeting tadi? Iya. Udah jadi? Kan tadi meetingnya cuma sebentar, Pak. Cindy Pak yang ngerjain MOM itu. Sini yang kerjain. Masih agak sulit ya saya percayanya ya. Beneran tuh. Dan sepertinya proyek Misdap Selection Korean Spicy Soup harus diadakan meeting ulang, Pak. Karena pada waktu itu ada perubahan pada rancangan desainnya. Bagaimana? Apa Pak Brian ada waktu? Ada. Sebenarnya kok semua itu udah saya atur kok, dan saya juga udah laporin semua ke Pak Brian. Ya mungkin akan lebih baik jika dikerjakan bersama-sama, Bu. Oke, nggak masalah. Ya udahlah, baiklah kalau kalian memaksa. Oke, saya akan menjelaskan dulu kondisinya. Sesuai dari hasil meeting kemarin, desain yang terpilih itu adalah desain B, bukan A. Dan Bu Kim bilang, kalau kita membahasnya ini lagi di meeting, kita akan membingungkan Juna dan Benny. Tapi buat saya nggak keberatan kalau emang untuk kepentingan bersama. Iya, kita mah santai. Kita siap ngelakuin tugas apa aja. Dan kita bakal belajar lebih banyak lagi. Ya, kalau Juna dan Benny nggak keberatan. Tapi kan ini bukan sesuatu yang bisa kalian putuskan. Tapi menurut saya sih lebih suka desain yang A loh. Ada api, sudah gitu sama pedas. Korelasinya pas. Berarti Pak Brian lebih milih desain A? Bukan berarti... Enggak, gini, intinya saya cuma ngasih input. Saya kan di sini supervisi aja. Kalian sebenarnya yang harus tentuin yang mana menurut kalian lebih bagus. Cuman, kalau menurut saya pribadi, yang A. Ngomong-ngomong siapa yang buat ya yang desain A ini? Bagus loh. Kalau yang B ini tuh kayak kaku nggak sih? Coba kayak main-main itu kenapa sih? Tadi ini kau jelasin kan, pedas api. Itu pedas jatuh apa? Pusing. Kalau yang desain A ini ide dari seluruh anggota tim, Pak. Pantas bagus. Bagus. Hebat Bu Kim. Tapi ide dasarnya itu dari Cindy, Pak. Abis itu sampai jadi desain gini tuh ya gara-gara Cindy, Pak. Emang Cindy hebat banget. Hebat banget Cindy. Cindy, hebat Cindy. Benny. Iya, Bu. Sin, beneran? Iya, Pak. Wis, hebat. Makasih, Pak. Berarti
drive desainnya nggak perlu diganti lagi kan? Ini semua juga berkatnya Sarah kok. Sarah itu banyak banget berkontribusi. Oh iya, Juna juga. Sama Benny juga. Sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi. Sarah, untung tadi kamu minta meeting. Hampir aja kita ngerjain 2 kali. Iya Bu, bisa banget nih Bu Kim. Tapi saya pernah bilang kan kalau saya tuh penanggung jawab di proyek ini. Jadi kamu kalau misalnya ada masalah, bicarain dulu sama saya. Saya ngerti Bu. Oke. Tapi menurut saya sama Juna, idenya Cindy bagus kok. Denny, kita nggak bicarain soal ide bagus atau enggak. Benny kayaknya suka sama Cindy. Maaf Bu, Dia juga rada lemot. tapi saya seneng sih Bu, semuanya berjalan dengan baik, ya kan? Cindy, hebat. Hebat terus. Cindy hebat. Cindy hebat terus. Benny! Orang lagi makan. Minum, saya minum Bu. Kalau kita lewati jalanan yang sama di pagi dan malam hari, akan terasa berbeda. Begitu juga ketika kita melihat orang yang sama setiap hari. Dia akan terasa seperti orang yang berbeda. Bukan pagi atau malam hari, tapi sekitar pukul 5 sore. Waktu yang ambigu, tapi menyenangkan. Tak bisa keduanya. Cheers! Kayaknya mood Sarah lagi oke malam ini. Tapi kenapa ya? Bu Kim itu orangnya gitu banget. Benny, ini kita lagi seneng-seneng loh. Bisa nggak sih nggak usah ngomongin Bu Kim? Yang penting ya, project mie sedap kita berjalan dengan lancar. Gitu. Iya, sorry. Ini semua kan karena kerja keras kita. Idenya siapa dulu dong? Ide Cindy. Siapa? Cindy. Siapa? Cindy. Toilet dulu ya. Sebel deh. Kenapa sih Sarah tuh orangnya profesionis banget? Ya makanya dia kalau kerja kan selalu bagus. Tapi aku tuh kadang-kadang suka serem juga sama si Sarah. Kok serem sih? Sarah tuh ya orangnya baik banget, udah baik, lucu, cantik lagi. Cantik. Kalau ngomongin cantik, yang paling cantik itu kamu Cindy. Udah gitu lucu. Terus ide-idenya selalu cemerlang. Kenapa Ben? Cantik. Ah masa iya sih? Iya Cindy. Kalau aku cantik, kenapa nggak ngomong dari dulu? Ya nunggu momen yang pas aja Sin. Berarti sekarang momennya udah pas ya? Iya. Ya udah kalau gitu sering-sering dong bilangin aku cantik. Cindy cantik. Cindy cantik terus. Cindy cantik melulu. Cindy cantik bertubi-tubi. Cindy cantik terus. Cindy cantik. Cindy cantik Permisi Pak, Bu. Maaf nih, meja-meja lain komplain suara kalian terlalu kenceng. Bisa dikecilin suaranya? Boleh Mas. Tapi dia cantik kan Mas? Ya kan? Cantik kan Mas? Nggak tahu. Tapi jangan kenceng-kenceng suaranya ya Pak. Oke, siap Mas. Ya. Loh. Bu Kim, masih di kantor? Saya pikir udah pulang loh. Belum Pak, habis dari HR. Oh, ya. Oke. Pak Bren mau saya traktir makan nggak? Ih, dalam rangka apa, Bu? Emang bonus udah keluar ya? Belum saya tanda tangan. Bukan bonus sih Pak, ngerayain keberhasilan proyek kita aja. Kan ini lagi weekend Pak, gimana? Iya juga sih, ide menarik. Ayo, boleh yuk. Sebentar, istri saya nelfon. Oh, silakan Pak. Halo, Ane Benny. Ya sayang. Aku baru selesai kantor. Nah, rencananya aku habis dari sini mau makan dulu sama anak buah.
Oh gitu. Kamu mau aku anterin ke dokter? Yaudah deh, yaudah aku cancel. Aku pulang aja. Dia tungguin ya. Udah sayang. I love you. Muah. Nggak masalah, Pak. Kasihan istri Bapak lagi sakit, langsung pulang nih, Pak, temenin. Gitu ya? Yaudah deh. Kadang dalam hidup itu kita dipaksa melakukan sesuatu hal yang kita nggak mau. Tapi harus gitu ya, ngerti? Yaudah jadi ibu makan sendiri dong. Oh nggak masalah, udah sering Pak. Gitu. Tapi jangan sering-sering makan micin ya. Hati-hati Pak. Ternyata dari dulu kita punya sebuah rasa dan pikiran. Ngapain sih kamu pun? Sama. Tapi mengapa baru? Untung aja Noria bisa hilang. Apalagi baju kamu putih lagi. Kamu ngapain nungguin aku di sini? Tumben rambut kamu diikat. Gak usah dibuka. Kamu cantik kok begini. Awas. Ini maksudnya apa ya? Kak, Aduh. Kamu ikut aku dulu ya. Aku selalu suka Jumat malam. Karena ini saat menjelang weekend. Setiap weekend itu diawali Jumat malam. Dan di hari-hari lain, Kamis, Rabu, Selasa dan Senin, tetap Jumat malamlah yang aku tunggu. Dan dia sangat menyenangkan seperti Jumat malam. Sekarang Jumat, jam 7 malam. Yang sangat besar di hati. Sampai hatiku takkan bisa, takkan pernah rela melepaskan cerita yang lama. Aku ingatkan, minta tertuliskan ini cinta tak berakhir, tak bisa Cindy, kamu di mana? Ini lagi di rumah, Bu. Bohong ya. Tungguin saya ke sana. Hah? Lucu. Latihan gempa apa gimana sih? Suasana di kantor sama kayak biasanya. Bu Kim masih nggak suka sama Cindy. Begitupun dengan Cindy ke Ibu Kim. Baru saya minta kemarin loh ini. Bu Kim masih aja jadi anak kesayangannya si Rese. Maksudnya Pak Brian. Kalian tuh harus mencontoh Ibu Kim. Kerja itu harus efektif, efisien, ya. Sini terutama. Mini. Iya, Bu. Dia masih aja ceroboh. Iya. Dia juga masih terlalu percaya sama Bu Kim. Sampai semuanya dilakukan sama dia. Oh iya. Oke, kita mulai aja meetingnya. Bu. Oke, saya mulai presentasinya. Mereka berdua juga makin dekat. Ya, terus. Bu Kim juga kelihatan bete. Juna, dia masih sering membantu aku. Aku rasa Bu Kim lebih pilih plan 2 daripada 1. Udah kalau gitu berarti meetingnya selesai hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. Saya ada perlu. Butuh perjuangan untuk ada di kantor. Untungnya aku bisa menemukan seseorang yang bisa aku andalkan. Duh, males banget nih mau kerja hari ini. Ya udah, di sini aja sama aku. Suri.
Kita fotokopi di tempat lain aja. Kenapa? Sekarang aja? Ya nggak apa-apa, di Los juga ada mesin fotokopi kok, nggak usah di sini. Ya. Saya pulang duluan ya. Ya Pak. Kalian masih pada mau di kantor? Bukim, Iya Pak. pulang aja pulang, udah malam. Listrik mahal. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ya. Minum kopinya. Semangat. Kita punya sebuah rasa dan pikiran yang sama. Tapi mengapa baru kini kau bisa kurai? Diambil lagi sih Ben. Bentar. Ih Benny apaan sih, lihat dong. Bentar. Sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi, tak sampai hati melepasmu pergi. I love you Cindy. Cinta yang sangat besar di hati, tapi nyatanya keadaan memang Kamu. Ikut saya. Jadi seperti itu. Kamu ngerti maksud saya? Bagus. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Cindy, kamu mau tidur atau mau dengerin saya? Pilih. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Di sini tertulis budget di 2020 adalah 389 juta. Ini adalah momen-momen yang spesial. Kita menemukan momen spesial di hari-hari yang gak terlupakan. Ini saat itu akan menjadi awal hari yang sangat indah. Waktu yang kita lalui menjadi waktu yang gak akan aku lupain. Rasa cinta yang sangat besar di hati. Ku takkan bisa, takkan pernah rela melepaskan cerita yang lama. Tapi nyatakan menuliskan ini cinta tak berakhir, tak bisa Tuhan punya maksud sendiri atas cerita